Ma pada Tok Penjalam. Ambo Balabay. Sungguh pun pada Tok Surang nambah sambah nak serapek ganok jalah jongkun ini mama alim ulama cedak pandai sudah benang dalam negari. Kepai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Bunuh kanduang limpah pe rumah nanggadang sumara alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payung panji kasaru. Yo Balabay. Seterusnya kepada generasi muda parik paga dalam negari. Yo. Elok tapian det nan mudo, elok kampung det nan tuwo, elok negari det pangulu, elok musajik det tuangku, elok rumah det bundo kanduang. Yo Balabay. Kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan ladok, ku indak tersambah juta salami, jemaah saja ambo tok pada tua. Sama-sama Balabay. Ma pada tok Penjalam. Ambo Balabay. Allah nama jadi buah rundiangan dari tipak badan diri ambo terhadap daripada tua kini ko, iyalah. Ku diceliak wakatulah bajalah juo, ku arilah barembang malam pulo. Yo. Ada nantaniak tenasa di hati dan terkilang-kilang di mata pada tua. Iyalah. Setantang acara ngobrol pintar pada malam kini ko pada tua yang bertemakan beradai. Yo. Minta izin Yusipai ambo kepada tua kini ko labuliah ko acara tersebut kita mulai sekitar yang sepatah kepada tua. Lah sampai dia Balabay Sultan. Sekikiro pada tua. Kok nan sepanjang penitaan Balabay Sultan ialah kata sabananyo nan tasirak ke tengah-tengah nan tatabuah ke mukurape nan talimpah di bodiambo. Kata dahulu basi tina barundiang kudian basi capek alu-alu ruih menahan tenok. Bungka ganok manahan jubo, dek cupak manahan paliang menantang adat juga lo. Bahanan tubuh disari dan sari kini di malam dan semalam angko, bak pituah Pak Labay Sultan juo, tagak kita berpusu, duduk kita berumpuak, iyo dek ado ni nasar napasu ya hati. Malah rupanya menjadi ni nasar napasu hati, nasa tentang itu, ialah dek kita menyampaikan amanah dari pimpinan redaksi Suara Minang TV untuk menyampaikan program ngopi ngobrol pintar dan bertemakan beradai. Kan betul mana penyambat Pak Labay Sultan. Batu apa itu? Iyo pulo penitaan de Pak Labay Sultan nambak sepanjang pituah yuo sekali merangkau dayuang 2-3 pulau terlampau sekali buka puro sampai 5 utang tabaye. Tubuh nanti hari nan sari kini lah apeh bak belantai kuli lah tarang bak berjalan tilang. Baso harap, baso bugi, baso hijrat, baso Makassar. Kok ba ibarat pamangkanan. Sadang lama ditimpo mani, sadang taselo di dalam hati. Dan satantang pinta je pintu jo dari Pak Labay Sultan tadi. Nak kadimulai runjang kita nanti malam kini. Tantangan itu Pak Labay lah sandriku izin dari Ambo. Minta dipalalu kanan banyak. Itu saja penyamban. Silakan saja sampai dari Ambo. Ya. Lalu sampai pada tua. Dibilang Allah Pak Labay. Sepanjang perintahan pada Tuan yang tengah tadi lah rancak suruh dalam elok rupa lihat berarti coba na tabang ke langit jadi bintang terserak ke bumi jadi bijo jatuh ke laut jadi ikan. InsyaAllah Pak Labay. Baik itu mana kasihnya pada Tuan? Iya Pak Labay. Kata nama nama sampaikan. InsyaAllah Pak Labay. Ma pada Tuan. Ambo Pak Labay. Ya. Kok menyimak ambo dari awal sampai ke akhir dari pangkas sampai ke ujung. Iya Pak. Iyalah pakai cek pada Tuan juga gabak dulu tanda hujan cewang di langit tanda kapaneh. InsyaAllah. Ya. Pinta babari kandak apa lakukan izin sifat babari kapan itu mana tu pada Tuan? Iyo Pak Labay. Ma pada Tuan. Ambo Pak Labay. Ya. Kalau lawa itu kecek pada Tuan alhamdulillah nanti pinta lah dia bari nanti kandak lah apa lakukan pada Tuan lah senang lo hati lah sejuk lah dikekiro pada Tuan. Iyo. Kalau itu pada Tuan kita hentikanlah rundian kita sementara kita sapu penyapu kita pemirsa kita untuk melanjutkan acara kita malam ini. Pakai kira pada Tuan. Lah sampai deh Pak Labay kena sepanjang bulan Sekilo pada Tuan. tadi yola kata sepadanyo apa namanya usako kata ulang-ulang usako tambah timbo yo di Pak Labay Sultan juga tambah timbo apa dengan kini nan satantang pinta aja pintu pendak labuliah kita lah laku ndak studio segero nan Pak Labay pakai nan sifatkan menampung dari Ambo. Ayo, mengaraja dulu pada Tuan. Yo Pak Labay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Suara Minang TV serta Tudun Sana Ambo di masa jauh berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia beliau alhamdulillah di hari Isnin tepatnya 19 Desember di Warsa 2022 kita bersobok balik dia channel kesayangan kita Suara Minang TV suaronyo orang awak. Salat beriringan salam untuk arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Tak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah kami seluruh kru Suara Minang TV selalu mendoakan mudah-mudahan pemirsa serta salat kami di mana saja ada berada, mudah-mudahan selalu dapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa,
orang Padang manjik banang, dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpan hanya singkek, singkek sakiro kapagodo. Ya itu pada tua. Yo, balai. Ya. Jadi pemirsa, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah kita share di fanpage kita yang bertemakan harimau nan salapan. Ya, Ya pada tua. Ya, balai. Ya Allah, subhanallah. Siapakah harimau nan salapan itu? Orang-orangnya, kemudian apa motivasi sehingga beliau membentuk kelompok IKOI pada itu ya. Nah, bagi kita mungkin generasi di bawah 70 tahun ke bawah, kamu yakin dan percaya sudah tidak asing lagi. Ya pada tua. Ya, tapi generasi milenial ya, ini perlu kita pertanyakan supaya jangan kabur aja sejarah di Minangkabau. Untuk itu pemirsa, tanpa berpanjang mukadimah, mari kita langsung tamui Bapak narasumber kita, Bapak RS Datuk Panjalam, yang insya Allah malam hari ini kau bisa dalam cucu pepakan serta memberikan edukasi pada anak kemenakan kami, baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Pemirsa, langsung kita tamui Pak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tua. Waalaikumsalam, balai. Ya, bakal pagi kini pada tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu pada tua ya. Selalu. Seperti dari Senayan Patang sampai Senayan kini sehat selalu pada tua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur kita berkurang. Umur berkurang serta kurang ya. Subhanallah. Baiklah pada tua, sebelum kita masuk, mungkin kita sebagai host dan juga pada tua sebagai narasumber di hari kini kok sama-sama kita mengucapkan kepada pemerintah Kota Batam iya, karena tanggal 18 Patang itu adalah hari jadinya yang ke-109 193 pada itu ya. Itu sejarahnya. Betul pada itu ya. Itulah pemirsa, mudah-mudahan kita yang berada di perantauan di Kampung Melayu kepada itu ya. Mudah-mudahan kewajiban kita untuk memberikan kontribusi kepada Batam ya, yang orientasinya adalah madani, selalu harus kita pikirkan pada tua ya. Insyaallah. Ya. Baik pada tua, mungkinlah jatah pada tua gini kau menyapu pemirsa ya. Nanti untuk membahas tentang harimau nan salapan itu kita lanjut kepada tua. Iya, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Tua untuk menyapa pemirsa kita. Terima kasih, Pak Labai. Iya, sama Pak Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah hamba kepada segala penghulu-penghulu, mohonkan kita hamba kepada segala tuanku-tuanku. Tabiknya kata diambo dek karena kata mufakat mangko meminta maaflah hamba kepada segala nenek mama ambo nan tua-tua. Kepada raja nan sadahulat ke penghulu nan sahukum kamalin nan saugamo ketuangku nan sakitab kadubalang nan sapusako ka urang banyak nan salarangan. Pakai apakah dalam jurai musaji sampai alim ulama mengaji fukihi suluh nan bercahayo-cahayo pelito nan amat tarang tasabiah dibilang-bilang Quran dibaca-baca sambah tahmid dan tamajid lain menghatap di malam nan sadinangko. Itulah nan satantang untuk kaji kita nan kita buka. Ya. InsyaAllah kini Pak Labai, Pak Pituah, Pak Labai juga kini kan. Iya pada tua. Artinya kita lah sekian kali ya, itu mencuba menguraikan daripada hukum adat Minangkabau, ya, adat Minangkabau. Nah kini kita mula masuklah seketik-seketik untuk mensuan-suan mencurai papakan kepada anak tunakan ambo yang ada di Batam maupun sanak ambo yang ada di Batam dan juga ada di mana saja berada tentang seketik sejarah Minangkabau. Iya pada tua. Ya sejujurnya kita harus akui ambo bukan sejarawan. Iya pada tua. Itu yang pertama. Ya. Tetapi walaupun bukanlah seorang sejarawan, itu informasi tentang harimau nan salapan itu sudah menjadi pengetahuan orang nan banyak. Yang ada di alam Minangkabau. Baik itu yang disampaikan melalui kegiatan kesenian berupa kegiatan randai maupun cerita dari orang-orang tua kita kepada anak-anak cucu yang anak kemenakan yang ada di alam Minangkabau. Nah, tetapi yang perlu kita tekankan pula bahwa tentang harimau nan salapan itu pun juga sudah masuk di dalam khasanah sejarah nasional. Iya betul. Iya. Sejarah nasional. Mungkin di beberapa buku-buku sejarah
yang disampaikan di dalam sekolah-sekolah tingkat SMP atau SMA di masa tahun 80-an ya di zaman Ambo itu memang masih menjadi menjadi topik pembicaraan yang berkenaan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya orang Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Iya. Nah, kalau kita nak berbicara tentang harimau nan salapan dari segi istilah kita sabut. Nah, Iya betul. cerita tentang harimau nan salapan itu adalah istilah yang digunakan oleh orang Minangkabau pada kurun waktu dari tahun 1803 Iya. sampai 1825. 25 ya. Karena inilah yang menjadi rentang waktu gerakan Padri yang pertama. Iya betul. Jadi kalau kita mencari sejarah ke belakang di alam Minangkabau itu dulu memang ada sebuah gerakan keagamaan yang kemudian banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam di Minangkabau, termasuk juga pengembangan adat istiadat. Iya. Ya, kita tidak juga bisa melupakan bahwa peran dari para ulama-ulama dahulu di dalam menyampaikan dan menegakkan adat istiadat ini juga ada. Iya betul. Jadi yang perlu kita tekankan, perang Padri ini memang banyak kontroversinya. Iyalah. Ya, tergantung siapa yang menyampaikan cerita. Iya. Nah, kita berharap mungkin, nah kalau Patang Ambo menyapo anak-anak Ambo yang masih kuliah di Fakultas Hukum kan? Iya, nah, betul. Kalau kini Ambo coba menyapo anak-anak Ambo yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sejarah, Fakultas yang jurusan sejarah. Sejarah. Nah, Iya. cobalah kita gali juga tentang sejarah alam Minangkabau tadi. Sebab sejarah alam Minangkabau itu tadi erat kaitannya dengan adat istiadat yang kita miliki saat ini. Iya. Kembali ke harimau nan salapan. Iya. Nah, harimau nan salapan ini kalau dari segi istilah itu harimau nan salapan. Iya. Itu bukan bercerita soal harimau, Pak. Iyalah betul. Iya. Bukan. Ya, Ini seperti bercerita itu, ya. tentang Ya. seseorang yang diidentikan sebagai harimau. Karena harimau menurut pandangan orang Minangkabau itu kita sabut inyek nak. Iya betul. Nah, inyek itu nyo kalau di kampung-kampung lalu nyo sekali-sekali. Iya. Sekali-sekali kemudian inyo selalu mengingatkan orang-orang kampung. Iya. Jadi kalau harimau yang kita sabui di kampung-kampung itu bukanlah harimau binatang buas yang memakan apa saja sesuka hatinya, tidak. Iya. Ya, ini adalah harimau yang memang menjaga kampung. Kalau menurut cerita orang tua-tua. Iya betul. Ya, dan sering juga harimau ini memberitahukan kepada kepada orang kampung tentang adanya mungkin serangan wabah hama seperti babi dan segala macamnya. Dan memang harimau ini adalah musuh alami dari babi. Iya. Nah, dan kedua dari berdasarkan istilah tadi bisa dikatakan bahwa yang orang yang disebut harimau nan salapan itu adalah orang yang sangat dituakan dan dihormati oleh masyarakat hukum adat Minangkabau. Nah, itulah yang kita sebut sebagai harimau nan salapan menurut istilah. Tetapi di dalam fakta sejarah, siapakah mereka? Mereka ini adalah 8 orang ulama Minangkabau, asli Minangkabau. Ya, merekalah yang kemudian mencoba untuk melakukan gerakan dan melakukan pembaharuan tentang pelaksanaan agama Islam di alam Minangkabau. Nah, siapakah mereka? Kalau siapakah mereka ini, Ambo pakai versi yang dari entah Pak ya? Iya, silakan Pak. Kau buka bukunya karena hafal. Dari versi Badan Pengembangan Nilai dan Budaya BNPB, BPND Sumatera Barat. Yaitu yang pertama itu adalah beliau nan kita sabui sebagai Tuanku Nan Renceh dari Kamang. Kemudian ada Tuanku Lubu Awa dari Sanduang. Kemudian ada Tuanku Barapi dari Pasir. Kemudian Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Lua, Tuanku Padang Lawe, dan Tuanku Galuang. Tuanku Galuang, iya. Nah, orang konan selapan ko sadonya berada di Luha Agam. Di Luha Agam, iya. Di daerah sekitaran Agam Tuo. Iya. Ya, mungkin daerah Baso, Canduang, Banu Hampu,
Kamal itu Pak, nama-nama negarinya, aku Iya, kurang tahu. Itulah di orang-orang Kamang. ya orang Kamang, itulah orang-orang yang memang dahulu kita sabui sebagai harimau nan selatan. Iya, iya, Nah, betul. kedelapan nama orang tuanku ini pun juga direkam di dalam laporan Departemen Perang Belanda. Kebetulan Amba waktu itu membaca buku dari E.B. Kielstra Ya. yang bercerita memang dari 1803 sampai 1825. Ya. Nah, inilah orang-orang yang pertama kali melakukan gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Ya. Nah, apa gerakan mereka? Kalau di dalam catatan sejarah nasional sekarang, kita menyebutnya sebagai Perang Padri. Perang Padri. Perang Padri. Ya. Karena memang Perang Padri ini sepertinya juga masih ikut istilah yang digunakan oleh penulis-penulis Belanda. Padri di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata padre, bahasa Portugis itu, Ya. yang berarti ulama. Ulama. Nah, karena padri ini bukan bahasa Minangkabau, Pak. Iyalah Pak, diadopsi berarti Pak ya. Diadopsi lah istilah ini oleh para pelaku sejarah saat itu yang menyebut gerakan mereka ini sebagai gerakan padre atau padri atau ulama. Ulama. Iya, iya. Nah, sementara gerakan mereka ini untuk orang Minangkabau sendiri itu disebut zaman Bahitam Baputih. Iya. Nah, ada satu masa dulu orang Minangkabau, orang tua-tua kita mengatakan itu zaman Bahitam Baputih. Iya. Kenapa disebut zaman Bahitam Baputih? Karena para ulama nan Tarimona Selatan ini dan orang-orang yang mendukungnya itu mereka menggunakan pakaian serba putih. Nah, Iya, serba Pak. putih seperti yang kita lihat dalam fotonya Tuanku Imam Bonjol. Iya. Nah, seperti itu. Jadi apa sih sebetulnya gerakan yang mereka lakukan? Iya, Nah, betul, kan Pak. ini jadi pertanyaan. Iya. Karena yang sering menjadi pengetahuan kita bersama bahwa perang Padri itu perang adat dan perang agama katanya. Iya. Perang kaum adat dan perang agama. Apakah memang demikian faktanya? Itu juga tidak sepenuhnya benar. Iya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, ini kita coba ambil catatan. Iya. Ini bukunya agak tua, Pak. Betul Pak ya. Ikut tahun 50 barako dicetak dulu. Nah, judul bukunya kok ya Rusana Ambo. Ya, Perang Padri. Yaitu Perang Padri. Itu penulisnya Bapak Muhammad Rajab ya. Ya, Perang Padri di Sumatera Barat 1803 sampai 1808. Nah, buku itu cetakan tahun 50 sampai berarti lah 68 tahun. Ya betul Pak. Langsung mulai mungkin ya karena Iyalah. gitu. Betul. Jadi menurut Belanda, nah ini catatan Belanda bahwa gerakan Padri itu sebenarnya adalah mencoba memperbaiki perilaku keseharian orang Minangkabau. Iya. Contoh misalnya, siapa yang mencukur janggutnya didenda 2 suku. Iya. Nah, berarti mencukur janggut menurut Padri Iya. dilarang. Dilarang. Kemudian yang memepat gigi, artinya dulu memang ada kebiasaan di kampung kita itu Meratakan gigi. masa gigi. Oh, masa gigi. Aku bahagian dari tradisi Hindu mungkin dulu. Iyalah, iya betul. Itu didenda seekor kerbau. Kemudian yang lututnya tidak ditutup, berarti aurat terbuka. Aurat terbuka didenda 2 suku. Ya betul. Kemudian perempuan yang tidak menutup mukanya didenda 3 suku. Kemudian jika perempuan itu berbantah sesama mereka, aku nanti besaran loh. Ya. Didenda 5 suku. Ya. Orang tua yang memukul anaknya, Ya. aku nanti suku mampe anak, aku KDRT ya. Ya. Didenda 2 suku. Orang yang memanjangkan kukunya dihukum memotong kukunya beserta daging di ujung. Nah, orang yang meminjamkan uang dengan memungut bunga didenda 5 kupang. 5 kupang. Orang yang meninggalkan sembahyang sekali didenda 5 suku, dan jika 2 kali dihukum mati. Iya ya betul. Jadi kurang lebih itulah yang menjadi sasaran dari gerakan Padri itu. Iya betul. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dari ini kan semacam kayak resolusi ya, Iya. yang disampaikan oleh
oleh Harimau Naselapan ini ya. tidak terlihat dan tidak terbayang bahwa ada pertentangan-pertentangan antara adat dan agama yang disampaikan. Iya, ya, Ya. iya. Ini menurut catatan Belanda yang memang mereka mengutip dari tulisan orang-orang Melayu atau orang-orang Minangkabau saat itu. Iya. Nah, tetapi menurut I.B. Kelstra, memang di samping ini, Iya, itu betul. ada lagi beberapa perbuatan yang memang sangat dibenci oleh orang Padri. Iya. Pertama, adalah orang-orang yang suka mengadu ayam. Iya, sabung ayam. Ya, sabung ayam. Iya. Yang kedua, orang-orang yang suka apa namanya itu? Judi, minum khamar. Madat. Oh, madat, ya. Madat Yang kedua, dulu. ya. Yang ketiga minum khamar. Iya. Yang judi tadi mungkin mengadu ayam. Iya. Yang terakhir itu memang orang-orang yang memang apa namanya itu tunggu. Adu ayam, makan sirih. Makan sirih tadi ya, karena iya betul ya. Nah, atau yang memakai tembakau. Iya. Nah, itu memang dilarang. Sugi tembakau itu dulu dilarang. Iya. Apakah karena inilah sehingga kemudian gerakan Padri ini dianggap sebagai gerakan yang menentang adat istiadat Iya. atau tidak? Tapi memang kalau kita lihat dari beberapa perbuatan yang disebutkan, yang dicatat di dalam bukunya I.B. Kelstra ini Iya. memang ada beberapa perbuatan yang merupakan adat. Iya. Oh, adat apa itu? Adat mengadu ayam. Mengadu ayam, ya. Nah, mengadu ayam itu memang tidak hanya menjadi adat saja di Minangkabau, tapi juga merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan di suku-suku yang lain. Iya, betul. Iya. Bahkan di beberapa negeri atau suku itu ada ayam itu sebagai bentuk untuk menentukan apa namanya, marwah suatu negeri lah. Iyalah, iya, iya. Nah, bahkan ditentukan bahwa di Makassar sana kalau misalnya Meninggal. perperangan tidak dilakukanlah adu ayam untuk melakukan satu negeri. Oh, gitu betul. Di Iya. Bali iya. pun juga seperti itu. Betul. Ya, jadi adu ayam ini memang mungkin bahagian dari adat. Adat yang menjadi adat istiadat yang menjadi keramaian dan sumarak nagari. Iya. Jadi memang kalau menurut cerita orang-orang tua dahulu, pada hari-hari tertentu di pasar Iya, betul. itu memang dilakukan adu ayam. Iya, iya. Nah, disitulah mungkin ya banyaklah taruhan-taruhan yang dilakukan. Iya, betul. Iya. Nah, adat ini memang hanya sebatas kepada sumarak nagari ya Pak, kesenangan belaka. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan adat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, baik dalam adat nan ampe maupun hukum adat nan ampe dan lain sebagainya. Iya. Itu hanya merupakan kesenangan belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Iya, betul. Nah, Iya. jadi kalau kita simpulkan bahwa gerakan Harimau Naselapan ini seperti gerakan antara adat dan agama, itu juga kurang tepat menurut Ambo. Iyalah, betul. Iya. Nah, itu kita sudah mulai menceritakan tentang istilah, tentang bentuk-bentuk gerakan, dan siapa orangnya. Iya. Nah, sekarang kita sebelum berserahkan kepada Pak Labai, Iya. Ambo tambah cie dengan menceritakan tentang trigger, pencetus. Pencetus ya. Ya kan tidak ado berado, kalau tidak ado apa tampuo tidak ado, bukan dek ado berado tampuo Bahasa bahasa rendah, rendah. betul. Kan begitu Iya. kata orang tua. Memang di dalam buku ini juga diceritakan bahwa para tuanku-tuanku gitu, Iya, para betul. ulama-ulama di kampung itu sudah mulai gerah lah Iya. dengan beberapa perilaku dan kebiasaan orang Minangkabau saat itu. Subhanallah. Iya, betul. Iya. Iya. Nah, triggernya kurang lebih seperti ini. Menurut catatan Belanda itu bahwa pada tahun 1802 atau 1803 Iya. datanglah 3 orang haji Iya. dari Mekah saat itu. Siapakah yang 3 orang haji ini? Itulah yang disebut dengan Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani. Ya. Nah, kalau menurut cerita, Haji Miskin ini dia berasal dari daerah Pandesike. Pandesike, iya betul betul. Ya. Kemudian Haji Piobang ini katanya dia dari Luhak 50 kota. Kota, iya betul. Ya. Kemudian Haji apa namanya, Haji Sumani ini dari Tanah Datar. Iya. Nah, untuk 2 orang haji seperti Haji Piobang dan Haji Sumani ini, gerakan mereka mungkin ada, tapi tidak meletuskan gerakan kerusuhan-kerusuhan dalam kampung. Iya. Nah, berbeda dengan Haji Miskin. Kalau Haji Miskin memang pandangan dan cara dia untuk melihat persoalan itu sangat-sangatlah
agresif. Iya Pak Datuk. Ya, diawali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Haji Miskin, yaitu konon membakar balai-balai adat di Pandai Sike yang 2 balai ruang. Iya betul. Ya, itu kan konon, sehingga akhirnya kemudian Haji Miskin dikejar dan kemudian mencari perlindungan ke Kamang. Iya betul. Iya. Mulai dengan Tuan Kunan Renceh. Nah, disitulah disampaikan pengalaman hidupnya pada saat beliau masih di Mekah. Iya betul. Dan memang pada tahun-tahun itu, pada tahun 1803-02 itu, ya itu memang gerakan mazhab Hambali yang sedang memurnikan akidah di Tanah Suci sedang giat-giatnya. Iya Pak Datuk. Dan memang mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sedikit keras. Iya, alirannya Pak Datuk. Alirannya dalam menegakkan pemurnian ini tadi. Mereka melakukan penyerangan dan lain sebagainya. Nah, terinspirasi dengan metode dari mazhab Hambali yang ada di Tanah Suci. Kemudian Tuan Kunan Renceh mengumpulkan para tuanku-tuanku yang ada di Luhak Agam saat itu untuk membahas bagaimana caranya supaya kita bisa juga mengubah perilaku anak-anakan yang ada di Minangkabau. Iya Pak Datuk. Nah, di saat itulah kemudian mereka berkonsultasilah judul ceritanya kepada gurunya yang bernama Tuan Kunan Tuo di Koto Tuo. Nah, Tuan Kunan Tuo waktu itu dia kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Iya Pak Datuk. Nah, apa yang menjadi percakapan antara Tuan Kunan Renceh dan Tuan Kunan Tuo ini memang dicatat oleh Syekh Jalaluddin. Ya, yang kemudian di situ memang ada tulisannya surat Syekh Jalaluddin menceritakan bagaimana pandangan mata. Jadi saksi nakta lah. Iyalah, dia bercerita di dalam diarinya tentang bagaimana gerakan Padri ini mencoba untuk melakukan pemurnian ya perilaku atau membersihkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi, yang menyimpang tadi kepada jalur yang sebenarnya. Memang kita harus akui bahwa Syekh Jalaluddin bercerita bahwa kegiatan yang mereka lakukan metodenya mengikuti cara-cara yang ada di Mekah, yaitu gerakan mazhab Hambali. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran singkat kita dari masyarakat pemerhati lah, bukan sejarawan. Iya, betul ya. Tentang gerakan awal Padri dari 1803 sampai 1825. 25, pasti 22 tahun. Ya, kenapa kita katakan 1825? Karena Perang Diponegoro sudah meletus. Ya, 1825, 1830. Karena dimulai dari tahun 1824 dan 1825, Belanda mencoba menjinakkan Padri dengan membuat perjanjian-perjanjian. Salah satunya itu adalah perjanjian Masang. Kemudian ada perjanjian yang ada dibuat di Ujung Karang. Ujung Karang, ya pada tua. Ya, Ujung Karang itu mungkin daerah kata Karang-Karang gitu. Iya, Padang pada tua ya. Padang. Iya, pada tua. Luar biasa. Ya, setelah berdamai, orang Padri ini sudah mulai tenang, tidak ada gerakan yang signifikan. Belanda fokus menghadapi Diponegoro di Tanah Jawa. Iya, pada tua ya. Gitu. Ya, luar biasa. Itu gerakan Padri pertama. Yang pertama pada tua ya. Baik, kita stop dulu pada tua. Ya, luar biasa. Pada tua, tolong persiapkan jawaban nanti pada tua. Ada pertanyaan ya. Untuk lebih aslinya pada tua, kita coba sapo dulu pemirsa kita. Boleh. Ya, ini. Baik, yang pertama pada tua dari Pak Fitroh Abdul Malik. Wah, di Silungkang. Lingkungan sana kita. Pak, datanglah ke Batam. Kalau liburan sekolah ini. Iyalah, betul. Pak Fitroh libur harus datang ke Batam. Kita duduk siko. Betul, pada tua. Aku cek beliau pada tua. Dan kami kondaki bana mak Labai Sultan. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia beliau kena ibana. Bagaimana nih sebenarnya harimau nang selapan kau pada tua ya. Ini ada pertanyaan menarik untuk pada tua nanti pada tua. Insyaallah. Terima kasih Pak Dr. Fitroh. Ya. Mudah-mudahan bukan Pak Fitroh saja yang menghendaki, semua generasi muda, terutama generasi milenial pada tua. Ya. Jangan nanti dia menyalahkan kelompok adat ya dengan adanya reformis dari Harimau Selapan ini. Ya. Baik, kemudian Bapak
Mudirman Inyak JK. Satu suku tu berapa rupiah pada tua? Oh, satu suku. Ya boleh. Ya. Beko kita coba cari ya Pak jawabannya. Iya, Maksudnya di buku boleh. ada. Beko Pak Mudirman. Kita lanjut dulu. Kemudian Pak Dr. Fitrah Abdul Malik sedang menonton bersama Anda. Ya, terima kasih Pak Fitrah. Kemudian Ibu Sinta Riansari sedang menonton. Terima kasih Ibu Sinta. Pak Suardi sedang menonton. Iyalah, terima kasih Mak. Kemudian ini penggemar berat kita nih Pak. Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, Betul Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Selamat malam pada Tuak dan Pak Os. Waalaikumsalam. Iyalah Bu Nur, salam dari Batu Haji, hadir. Terima kasih Bu Nur. Salam untuk keluarga ya Bu Nur ya, di Batu Haji. Kemudian, ini tambahannya pada Tuak. Semoga pada Tuak je Pak Hos sehat-sehat saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebaliknya kami mendoakan juga Bu Nur. Ya, mudah-mudahan bersama keluarga sehat selalu. Jangan lupa pertanyaan Bu Nur. Oke. Pertanyaan Cik Bintang Cik pada Tuak. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ini Pak Fitrah balik pada Tuak. Boleh. Kalau menurut Ambo Cik beliau, ya, Basi Lambe mengubah kebiasaan adat yang bertentangan dengan Islam. Iyalah. Membasian suai pada Tuak ya. Ibarat kata bukan bentuk membalikan telapak tangan pada Tuaknya. Ya. Setuju kita pada Tuak Pak Fitrah. Ya. Ibarat kata bentuk membiak abuak dalam tapuang. Rambut nak putih, tapuang nak terserak pada Tuak ya. InsyaAllah setuju kita Pak Fitrah. Baiklah pemirsa dan para Tuak, itu baru yang memberikan komentar. Yang mudah-mudahan ada pertanyaan nanti pada Tuak Zahridun sana kita. Baik pemirsa, kita langsung melanjutkan bincang kita masalah harimau dan selapan dengan Bapak narasumber kita, Angku Datuk Panjalam. Para Tuak menarik sekali. Ya, kalau sebutan dengan harimau dan selapan tadi pada Tuak ya. Para Tuak juga menyampaikan tadi bahwa mereka ini mayoritas dari luar agam. Semuanya dari luar agam pada Tuak ya. Ini merupakan suatu apresiasi kepada luar agam, ya. Bagaimana mereka, ulama-ulama mereka memberikan yang terbaik untuk Minangkabau. Pertanyaan pada Tuak, dari mereka yang selapan itu pada Tuak, ya kan? Bagaimana mereka gerakan mereka untuk memberikan atau mereformis tentang kondisi Minangkabau yang luasnya sangat luas sekali pada Tuak. Silakan pada Tuak. Jadi, kok kan tadi kita baru cerita harimau dan selapan. Betul. Jadi harimau dan selapan ini adalah generasi yang pertama. Generasi yang pertama alim ulama yang memang memulai gerakan pemurnian akidah dan juga pemurnian dari perilaku orang Minangkabau saat itu. Karena kemudian setelah beliau yang 8 ini ada lagi tuanku-tuanku yang lain muncul. Begitu Pak. Contoh misalnya di daerah Lintau. Itu lahirlah Tuanku Lintau. Ya, di dalam buku ini disebut Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman karena beliau adalah orang dari tepi Selo di Lintau yang pergi berguru ke Pasaman. Belanda menyebutnya Tuanku Pasaman dan kemudian dia pulang ke kampung halamannya di Lintau melakukan yang sama, dakwah untuk perbaiki dan menerapkan 9 hukum yang disebut oleh Padri tadi. Ya, mulai memotong kuku, gigi, merokok, madat dan selanjutnya. Menyirih semua. Kemudian ada lagi gerakan ini kemudian diikuti pula oleh beberapa orang tuanku yang ada di luar 50 kota. Seperti di situ ada namanya Intan Bakati, kemudian ada Tuanku Halaban. Kemudian ada lagi yang di daerah Bonjol. Di situ juga ada yang namanya Tuanku Imam Bonjol. Kemudian sampai ke daerah perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Di situ ada lagi yang nanti yang namanya Tuanku Lelo, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai yang ada di Riau. Jadi gerakan ini kemudian melebar dan itu akhirnya menjadi gerakan yang masif. Di mana pada waktu itu
orang Minangkabau ya secara gegap gempita mereka mulai mengubah perilakunya. Iya. Ya, walaupun kemudian terjadi perang saudara. Iya, Padri tadi pada tuh. Padri tadi. Jadi Iya. kita juga tidak boleh melupakan bahwa gerakan Padri ini memang juga diiringi dengan gerakan perang saudara. Iya. Di mana orang Minang dengan orang Minang Iya. terjadi perkelahian dan pertempuran secara fisik. Iya. Baik dalam bentuk bunuh-bunuhan, Iya, betul. baik dalam bentuk membakar dan menyerang satu sama lain. Iya. Ya, di Talawi juga ada Tuanku Talawi. Iya. Nah, seperti itu. Iya, iya. Nah, kelompok-kelompok basis-basis Padri ini kemudian mereka mulai menyusun dan mengatur nagari. Iya. Nah, banyak tuh Pak, mulai yang memang dilakukan pengaturan-pengaturan nagari, karena di dalam tiap-tiap nagari itulah nanti ditunjuk satu orang hulu balang Padri Iya. yang memang tugasnya sebagai polisi syariat. Iya. Nah, itu menyebar Pak. Iya. Dan di dalam buku ini juga memang disebutkan bahwa terjadi tragedi lah. Iya. Jadi tragedi di mana konon itu disebut peristiwa Koto Tangah, Iya. di mana terjadi pertempuran sehingga saat itu Padri didakwa sebagai pihak yang meruntuhkan Pagaruyung Iya. Oleh banyak sejarawan. sejarah pada tuh. Ya, Iya. terutama sejarawan Belanda. Iyalah ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentu apapun yang dicatat seperti itu ya memang karena gerakan Padri ini kemudian akhirnya menjadi perhatian kerajaan. Iya. Ya, mulailah beberapa orang penghulu-penghulu adat, tuanku-tuanku, mereka juga merapatkan barisan untuk sebagai apa ya, kontra kegiatan lah, ya, Ya. kontra reaksi dari kegiatan ini. Nah, itu terjadi cukup lama, sekitar 20 tahunan. Iya. Nah, tapi pada saat itu mereka sudah mulai membuat kantong-kantong dan pos-pos masing-masing. Iya, Sampai akhirnya kemudian Belanda masuk ke alam Minangkabau, ikut campur Ya, dalam intervensi. hal gerakan kekerasan ini. Iya. Di mana Belanda mulai pelan-pelan mengembalikan kembali kedudukan raja dan para penghulu-penghulunya. Tetapi kalau kita sebutkan kerajaan Pagaruyung itu juga tidak sepenuhnya benar ya Pak. Iya. Mereka mendukung orang-orang kaum lama, karena memang di dalam catatan Inggris ya, ini saya mengutip catatan Inggris yang terbit tahun 1827 bahwa Tuanku Pasaman ya, itu dia datang menemui raja kedua Pagaruyung. Ya, dalam hal ini tafsir kami itu adalah Raja Adat Dibuo. Iya, ya betul. Ya, beliau meminta perhatian raja terhadap perilaku orang-orang tanah datar. Iya. Ya, melihat kegiatan dan mencoba membandingkan dengan orang-orang yang ada di Agam. Nah, Raja Adat Dibuo ini tidak hanya setuju dengan pendapat Tuanku Lintau tadi, Iya. ya, bukan tidak hanya setuju Pak, didukung habis-habisan, bahkan ya memang mereka pun juga menjadi basis Padri. Padri, ya. Ya, dia kemudian meminta kepada saudaranya Raja Alam di Pagaruyung dan Raja Ibadat di Syukur Kudus untuk ikut memakai gerakan atau paham akidah yang baru ini. Iya. Dan mereka juga memerintahkan orang-orang tanah datar di bawah untuk mulai memakai pakaian putih-putih seperti orang di Agam sebagai bentuk bahwa mereka sudah taubat. Coba, ya betul. Jadi Ya, memang semacam ada friksi Pak ya. ya. Bahwa di antara 3 cabang keluarga kerajaan Pagaruyung itu ada yang memang satu mendukung dan sama gerakannya dengan gerakan Padri tadi. Iya. Karena kalau di dalam fakta sejarah dari seluruh kantong-kantong gerakan Padri saat Belanda masuk ke alam Minangkabau, yang diserang pertama itu adalah Padri di Lintau. Ya. 22 April 1821. Oleh satu berita ya. Iyalah ya. Baru kemudian ke Agam, Iya. 50 kota, dan terakhir ke Bonjol. Bonjol. Ya. Berarti Harimau Selapan tadi sesuai dengan Pak Dr. sampaikan tadi adalah generasi pertama. Pak Dr. Generasi awal, jadi Ya. boleh dikatakan
apa namanya tuh pendiri lah Iya, gerakan iya, iya. Padri. Pionir lah. Pionir Penyebut ya. pertama, betul. Pionir pertama. Kemudian berarti yang 8 ini belum semua wilayah Minangkabau. Belum, masih Luha Agam. Masih Luha saja. Agam. Oke. Ya, kalau dalam catatan Belanda disebut wilayah Agam Tua. Agam Tua, betul-betul pada tua. Iya, siap-siap pada tua. Karena nanti ada juga Tuanku Palebayan kan? Iya, tunggu kalau bayar Ada juga ada. Ya, di dalam catatan Belanda. Jadi gerakan ini kemudian menyebar hampir ke seluruh alam Minangkabau dan sebahagian Sumatera Utara dan sebahagian Provinsi Riau. Riau, iya betul. Gitu. Jadi Sumatera Tengah lah, karena memang kita dulu tidak menyebut Sumatera Barat, Pak. Kita Ya. menyebutnya dulu adalah Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Ya, baik. Menarik sekali pada tua. Baik. Gerakan Harimau 8 ini ditandai dengan kembalinya 3 orang haji pada tua. Dimulai. Ya. Haji. Berarti kondisi kaum adat saat itu belum ada yang berurusan atau yang mengurus masalah agama. Ada, Pak. Jadi Ada. di dalam buku ini juga disebutkan Ya. bahwa pada masa sebelum 3 orang haji ini datang, Iya. yang beragama ya ada, tapi memang masih belum sempurna lah. Iya pada tua. Jadi Iya, ini terlepas benar atau tidak bahwa Belanda mencatat orang-orang yang menjadi tokoh ulama agama itu seperti khatib, Iya. seperti Malid Nagari, itu ya mungkin mereka hanya memusatkan kegiatannya di surau-surau. Iya pada tua. Iya. Apalagi di masa itu memang gerakan keagamaan tasawuf Naksabandiyah itu kan cukup kuat. Iya. Jadi di zaman itu banyak orang-orang Minangkabau itu beragama, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang kan ada dakwahnya kencang kan, Iya. tiap hari Iya. gitu Pak. Tiap hari, tiap saat selalu ada tausiah, ada tabligh akbar. Itu zaman sekarang. Iya. Kalau zaman dulu yang boleh dikatakan sebagai bentuk pencerahan atau penyuluhan agama itu dilakukan melalui surau-surau. Iya. Nah, kemudian ditingkatkan sedikit mulai mendalami ilmu tasawuf, Iya. ya. Kajian-kajian tentang ilmu fikih mungkin belum merata. Iya. Jadi pemahaman orang-orang tua kita dahulu itu hanya sebatas pengetahuan yang berbau dengan ibadah mahdah semata plus gerakan tasawuf tadi. Iya pada tua. Iya. Nah, itu pun hanya di surau. Iya. Tidak sampai menyentuh area luar surau. Iyalah betul pada Nah, tua. karena memang di luar surau tadi, di luar masjid tadi, itu peran adat penghulu adat masih sangat kuat Wah, iyalah, dalam betul, ya. menentukan menghitam putihkan nagari. Iyalah Nah, berarti. saking kuatnya tidak ada orang yang mengkoreksi, mulailah lahir praktek-praktek adat yang jahiliyah tadi. Tadi ya pada tua. Mulailah dari menggunakan candu. Iya. Karena memang candu ini sendiri juga tidak ada di Minangkabau. Iya. Candu ini adalah barang impor Iya. yang datangnya dari Benggala, India. dibawa oleh Belanda Ya. melalui perdagangan pantai barat dan perdagangan pantai timur. Iya. Bahkan candu ini sebagai bentuk kenikmatan lah di zaman itu ya, Iyalah. itu menjadi simbol prestise orang. Jadi kalau awak lah larang kayo namanya nah, Iya, harus kostum misal itu. candu. Iya, soal Bangsawan harus misal candu. Lama-lama menjadi adat kebiasaan. Iya pada tua. Iya. Nah, begitu candu ini dilarang, ya tentu beberapa orang yang mungkin sudah terbiasa turun-temurun memakai candu, Iya. ya akhirnya mungkin merasa terganggu. Iyalah pada tua. Ya, memang pengenalan candu itu berbarengan dengan giatnya perekonomian rakyat Minangkabau naik. Iya. Nah, ini nanti Pak Labe Sultan mungkin bisa cari di buku Gerakan Kebangkitan Islam Ya. di Minangkabau, karena pada waktu itu gerakan kebangkitan Islam itu berbarengan dengan kebangkitan ekonomi. Iya, iya. Jadi banyaklah orang awak dahulu mulai menjual hasil-hasil bumi seperti kapas, Ya. seperti gambir, Ya. terus seperti apa namanya lagi nih kulit mani. Iya kasih perak. Nah, karena ini sudah menjadi apa namanya tuh komponen pendukung pendapatan masyarakat, dengan sendirinya sudah banyak pedagang-pedagang Minangkabau atau keluarga-keluarga Minangkabau yang memiliki kemampuan mengirim anak-anaknya ke tanah suci.
untuk Ya. belajar agama. Iya Pak Datuk. Semakin dekat orang dengan sumber Islam itu sendiri, Ya. maka akan semakin banyak ilmu yang masuk. Ya. Dan mulailah diperbaiki ilmu pemahaman-pemahaman yang tadi mungkin sedikit, jadi sedikit lebih naik. Iya Pak Nah, Datuk. di yang sedikit-sedikit naik ini kemudian digenjot dengan gerakan Harimau Nan Selapan. Iya Pak Datuk. Jadi secara apa namanya kita katakan, saya bukan sebagai berarti orang yang menyetujui gerakan Tuan Kunaraja, bukan. Iya. Tetapi kita harus lihat hikmahnya, Iya. bahwa setelah gerakan Padri itu memang keimanan orang Minangkabau, pemahaman orang Minangkabau terhadap agama jauh lebih meningkat. Iya. Terlebih lagi setelah gerakan Padri yang kedua muncul. Karena Ya. di saat gerakan Padri yang kedua ini, itu kaum adat dan kaum agama sudah bahu-membahu. Ya. Karena gerakan Padri kedua ini menjadi gerakan nasionalisme Ya. terhadap kolonialis Belanda. Iyalah. Berarti di saat itu mereka melawan Belanda jadinya. Betul. Betul. Iyalah Pak Datuk. Makanya gerakan Padri yang pertama ini Ya. adalah gerakan ya antara Mama Joka Manaka. Iyalah betul. Sakampua betul. Sakampua. Iya. Nah, lah masuk gerakan Padri yang kedua itu menjadi gerakan heroik, Heroik apa ya? Iya, melawan iya. kolonialis Belanda. Belanda Pak Datuk. Iya. Gitu. Kesimpulan pertama Pak Datuk. Ya. Berarti kondisi sebelum adanya gerakan dari Harimau Nan Selapan ditambah dengan gerakan lapis keduanya lah istilahnya Pak Ya. Datuk, ya. Keberadaan alim ulama ya itu belum sempat atau belum mampu untuk meyakinkan, mohon maaf Pak Datuk, pimpinan adat berarti Pak Datuk. Di masing-masing kampung mungkin kita nggak bisa generalisir Pak ya. Iyalah betul. Karena ada di beberapa kampung-kampung itu Iya. memang mereka menerima Padri itu. Sebab kalau kita lihat setelah peristiwa Guguk Sigandang namanya, Iya. itu kan ada banyak tuh orang-orang yang digantung Belanda. Iya ya Pak Datuk. Itu mayoriti yang digantung justru datuk-datuk, Pak. Oh subhanallah. Artinya para datuk-datuk ini ada juga yang memang mendukung gerakan Padri. Iya iyalah iya Nah, betul. seperti itu. Iyalah betul betul Pak Datuk. Jadi dari peristiwa itulah kita bisa menangkap bahwa pada masa itu ya memang ada pro kontra lah. Iya. Nah, yang pro ini tidak melulu dari orang bawah saja, ada juga orang-orang adat. ada Pak Datuk. Iyalah Ada, iya ada orang adat. Bahkan kalau menurut catatan Raffles, nih Raffles bilang Iya. bukan berarti ini menjadi adat Minangkabau, enggak Pak ya. Iya. Jadi menurut Raffles saat dia datang ke Pagaruyung lewat Solo, Iya. dia mampir di sebuah kampung di Solo di mana dia melihat bahwa orang-orang Solo itu sudah menjadi basis Padri. Iya. Dan dia melihat banyak perempuan-perempuan Minang itu menggunakan cadar. Iya Pak Datuk. Iya. Makanya di sini ada siapa yang tidak menutup mukanya. Iya, di Denda. Iya iya Pak Datuk. Iya. Jadi itu luas Pak. Iyalah iya. Dan itu betul, memang iya. sudah akhirnya berubah orang Minangkabau. Betul. Ya kan, bahkan kalau kita lihat di Solo sendiri Pak, itu berandonya orang Solo tidak pakai tandu, kebanyakan lah pakai kubah musaji. Iyalah iya Pak Datuk. Iya. Nah, seperti itulah jadi. Iya. Jadi kita bilang bahwa apakah tidak menggugah? Buktinya apa tuh Iya. peristiwa pembantaian Guguk Sigandang. Iya. Itu korban, bukan korban, orang yang dituduh Belanda Iyalah. sebagai pelaku itu banyak datuk-datuk. Berpihak Padri gitu Yo. Pak. Iya. Padahal dia nenek mama berarti. Nenek Pak. mama. Ya subhanallah. Iya. Luar biasa Pak Datuk. Berarti mohon maaf dengan gerakan Harimau Selapan ini kalau kita tidak kaji Pak Datuk, Iya. generasi milenial sudah menuduh. Iya, pertama sebelum hukum adat masih mengabaikan agama. Dengan adanya hal ini, gerakan Nan Selapan itulah pemurnian istilahnya berkali Pak Datuk. Pemurnian lah kurang lebih, Betul. mengembalikan Islam seperti apa adanya. Adanya luar biasa, subhanallah Pak Datuk. Ya, karena memang ada beberapa perbuatan jahiliyah yang memang ya tidak selayaknya dilakukan, tapi itu terjadi dahulu. Iya Pak Datuk, subhanallah. Iyalah, iya. Kita nggak boleh menutup mata, Pak. Itu Betul ada betul, dulu, ada. luar biasa Pak Datuk ya. Betul betul Pak Datuk. Saya khawatir tadi Pak Datuk, tapi setelah artinya apa? Bahwasanya memang pimpinan adat di saat itu memang tidak memberdayakan unsur agama, unsur alim ulama yang ada di sekeliling mereka Oh, tidak. sebelum Harimau 8 ini bergerak kan itu. Tidak. Bahkan di dalam buku ini disebutkan, Pak, ya ini Iya. jelas-jelas disebutkan bahwa tokoh Padri di Pasaman
Ya. itu gelarnya Datuk Mudo. Datuk Mudo, iya pada tua ya. Nah, karena Datuk Mudo kemudian mati kena racun, Iya pada maka beliau posisi beliau sebagai pemuka padri diambil alih oleh Peto Sarif yang kemudian dikenal sebagai Imam Bonjol. Imam Bagi Bonjol. Bonjol. Luar Jadi biasa. Imam Bonjol ini sendiri juga generasi kesekian, Iyalah pada tua. ya, Subhanallah. generasi kedua lah mungkin. Iya. Luar biasa pada Jadi tua. bukan serta merta itu Imam Bonjol ini muncul, tidak. Tidak. Ya, Datuk Mudo dulu. Di buku ini ada. Ada pada tua ya. Baik pada tua. Luar biasa pada tua. Pada tua bisa menjawab tadi pada tua sesuku tu bara katanya. Sesuku Satu suku tadi. tu berapa rupiah pada tua? Nah, Sesuku dari tadi model maninya. itu kalau sesuku itu kalau bawa ke Rupiah? istilah bahasa itu seperempat, Pak. Oh, seperampe ya. Seperampe. Oh, iyalah iya. Seperampe berarti inyo Rp1 itu kan Rp1 itu bara benggol tuh 10 benggol nggak salah. Benggol ya, iya. Berarti kalau sesuku itu 2,5 benggol lah. Ya 2,5 benggol. Nah, Dua setengah apa ya? seperampe, 10 bagi ampe 10 pegang P dua setengah. 2,5 benggol. Iyalah. Iyalah. Berarti lah kurang terjawab lebih tuh pada tua ya. Ya, karena Rp1 itu 2 kupang. 2 kupang iya, 1 rupiah 2 Jadi, kupang. 1 kupang 2 suku. 2 suku iyalah. Oke. Berarti lah jawab Pak Mudir Maninya JK. Jadi 1 suku itu berapa rupiah pada tua lah dijawab oleh pada tua tadi. Rp2,5. Lurus Rp3. Bukan Bingo. Seperempat rupiah. Seperempat rupiah. Iya betul. Seperempat rupiah. Rupiahnya rupiah yang gini kepada tua. Rupiah Belanda tuh saya kurang pasti Pak, tapi ada Iya. mengatakan Rp1 Belanda tuh seidentik atau setara dengan 1 gulden. 1 golden iya pada tua. Iya. Luar biasa pada tua. Betul lah pada tua. Nampaknya minum boleh. Terima kasih banyak, Pak Lapai. kepada tua. Lagi Semoga dingin, minum lah pada tua. Subhanallah. Ya mudah-mudahan kita kini ubah sekete bincang-bincang gitu tidak melulu hukum. Iya pada tua. Ya. Kita mulailah sekete-sekete tentang pembahasan sejarah. Sejarah bertua. Iyalah iya. Minangkabau yang kebetulan hari ini kita mulai dengan mencoba membuka sejarah Harimau dan Selapan. Harimau dan Selapan, Karena ya. Harimau dan Selapan ini sekalipun beliau bukanlah pahlawan nasional menurut pemerintah negara, ya. tetapi beliau adalah pahlawan orang Minangkabau. Iya pada tua. Ya, karena jasa beliaulah sehingga kita bisa menerima ilmu kehidupan berilmu dan beragama seperti sekarang. Iya. Coba Pak Labai bayangkan, tidak ada Harimau dan Selapan kok. Iya. Mungkin sampai kini Pak Labai medok sandu, nah. Iyalah betul lah pada tua. Ya kan? Iya. Ya suluah lontibo boleh kan itu? Suluah. Suluhnya lah Dia paling tua tu lontibo saat itu. Boleh, tetapi kini masih misok candu. Berkemungkinan bisa pada tua. Iyalah iya. Ya kan? Iya. Masih juga kita madu ayam. Madu ayam ya. Seperti itu. Iyalah pada tua. Ya memang antara pro dan kontra, tapi kita harus pahami ini gerakan adalah gerakan yang sudah menjadi perang saudara. Iya. Di dalam peperangan ada yang memang menjadi korban. Korban ya. Itu biasa. Biasa pada tua ya. Ya, cuma kita tidak boleh beranggapan perang adalah jalan untuk mencapai tujuan. tujuan iyalah. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh pada tua ya. Iya. Ya, maksud kamu perang fisik. Iyalah ya Tapi betul. kalau perang ide, Ide boleh, berarti ya. perang pendapat, silakan. Iya. Tapi lagi nak Pak. Iyalah. Subhanallah. Sama-sama minum lah kita. Iya, Pak. Segala kita pakai maramen. Ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita celiaklah komentar dari dosa kita pada tua. Iko dari Pak Fitrah dibacakan tadi. Kemudian Ibu Anita Yeni. Bu Yeni. Bu Yeni kan? Ali kenal Pak kau? Lai Pak. Alhamdulillah. Salam sukses pada Tua RS. Semoga pada Tua dan keluarga sehat selalu. Alhamdulillah, Amin. insyaAllah, Terima amin. kasih Bu Anita. Di mana beliau kini kok Pak? Suami beliau camat nggak salah Pak. Oh iya Bu ya. Anak Mama Ambo. Oh di Lintau. Di Jadi Lintau. banyak pendapat-pendapat ayah beliau lah yang berkembangkan di situ. Oh gitu Pak ya. Iya. Alhamdulillah iya. Terima kasih Bu Ya Anita. misalnya seperti almarhum ayah beliau mengatakan bahwa gadai yang tidak ikut kepada Ampek Sare tadi Iya. itu akan berubah posisinya menjadi bukan gadai tetapi hutang piutang. Hutang piutang. Itu ayah beliau yang mengatakan. Oh subhanallah ya. Dan Pak, ya. memang ayahnya pemangku rajo. Oke Rajo berarti ya. Subhanallah. Terima kasih Bu Anita ini. Semoga kita berikan Al-Fatihah untuk orang tua Saya. beliau pada tua. Amin. Al-Fatihah. Amin. Subhanallah. Kemudian Ibu Nur Hayati.
Nah, ini suatu tanggapan serta pertanyaan daripada Tua. Boleh. Waktu zaman perang Padri dulu, apa Bukit Tinggi Allah jadi ibu kota ya pada Tua? Dan ketika perang Padri yang memimpin suatu wilayah atau negara itu alun adolah tu ya pada Tua. Gimana maksudnya Pak? Jadi waktu zaman Bukit Padri Tinggi menjadi ibu kota pemerintah 58, darurat Ya. Republik Indonesia tahun 1958. 58 betul. Ya. Tapi di zaman Padri, Bukit Tinggi itu kota orang Kurai. Kota orang Agam, kota orang Kurai. Kota orang Kurai. Kota orang Kurai betul ya. Orang Kurai. Iya. Tapi Iya. memang kita harus akui yo Bundo, Ya. bahwa di gerakan Padri akhir itu banyak mereka menjadi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan barat. Oh iya, contoh. Karena sekolah rajo di Bukit Tinggi, Pak. Oh, SMA 2 dulu kini Pak, ya. Tunyo, Iya, sekolah Pak. rajo di Sinan. Itu memang tidak lepas dari peran dari orang-orang agam, terutama Potogada. Kota Gadang iya pada Tua. Iya. Makanya Mbok Sabi Pak tadi, apakah Pak Labe Sultan pernah mendengar Haji Abdul Ghani Datuk Raja Mengkuto? Yo, di bawah tadi pada Tua ya. Iya. Karena Janggui apa kan mirip beliau. Oh begitu, subhanallah. Beliau ini Pak itu boleh dikatakan konglomerat pertama Sumatera Barat. Iya. Dan memang beliau kalau menurut fakta sejarah yang budanga ya, Iya. itu memegang jalur perdagangan garam dan kapas. Garam dan kapas. Ya, konon itu residen Belanda berutang pada beliau. Iya pada Tua. Iya. Dia banyak piti kayak itu. Iyalah betul. Nama beliau cocok Pak Gani kan? Ya Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani. Ya. Bapaknya orang kaya. Iya. Hamba yang maha kaya. Apa yang kaya ya. Betul. Subhanallah. Iya pada Tua. Ya. Oke, Bu Nurhayati. Jadi betul PDRI ya, PDRI ya. PDRI Bukit tahun Tinggi 58. bukan PDRI, Ya, 58. iyalah. Zaman Padri alun lah Bu. Ya, dan ketika perang Padri yang memimpin suatu wilayah atau negara itu adalah alun adolah itu pada Tua. Iyalah. Iya. Ya, jadi zaman Padri itu memimpin wilayah angkutnya Mama atau siapa pada Tua? Pemimpin wilayah yaitu yang kita sabui sebagai Tunku Tiba Sejarah. Tunggu tadi. Iyalah, iya. Nah, cuma untuk di dalam pemerintahan Padri selalu menempatkan hulu balang mereka di tiap-tiap nagari yang tugasnya sebagai polisi syariat. Polisi syariat tadi, Ya, iyalah. polisi Iya, pada Tua. syariat. Ya, memang keberadaan polisi syariat ini tadi itu memang sering salah artikan oleh penulis-penulis Belanda Iya. sebagai biang kerok kerusuhan. Iyalah, betul. Yang keroknya pada Tua. Yang kerok Iyalah. kerusuhan. Iya. Begitulah Bu Nurhayati. Ayo, Pak. Tapi Belanda juga mengakui bahwa ini waktu mereka pergi menaklukkan Bonjol. Ini tulisan laporan pribadi Bauer kalau nggak salah tuh Pak. Iya. Jadi Bauer bilang begini, saat dia memasuki Pasaman, Bonjol ya sebelum masuk ke Bukit Tajadi itu, Iya. mereka sempat menguasai sebuah masjid. Iya. Dan masjid itu kemudian dijadikan pos lah, ya kan? Iya. Nah, ada beberapa dari masyarakat setempat yang memang Padri itu tertangkap. Iya pada Tua. Iya. Nah, karena tertangkap, ini tentu tuh Paso jadi tawanan perang Tawanan kan. perang. Iya. Nah, Belanda memang memperhatikan antara orang Minangkabau yang memang kehidupannya ikut pola Padri Iya. dengan orang Minangkabau yang memang ya masih menjalankan adat-adat jahiliyah tadi. Iya. Terdapat jauh perbedaan menurut beliau. Iyalah pada Tua. Iya. Yang ikut Padri ini giginya bersih, mukanya bercahaya dan tinggi sehat bugar. Iya. Sementara orang yang kehidupannya seperti Om Adat itu giginya menghitam, Iya. matanya itu sayu dan seperti sakit-sakitan. Iya pada Tua. Iya. Jadi bisa kita lihat bahayanya, ya bahaya Madak tadi ya? candu Candu madak tadi. Pak. Iya, betul. Jadi dua orang dari kampung yang sama Iya. bisa dibandingkan. Iyalah. Bahayanya kalau Padri tidak ada. Tua ada luar biasa pada Tua. Iya. Iya. Ya kan? Bisa kita bayangkan modal halal bentuk kita kok. Iyalah. Iya. Mungkin Pak Labai juga itu. Iyalah betul. Subhanallah. Iya. Dan memang kita juga harus akui bahwa Padri ini banyak menolong tanah ulayat. Apa berani bilang begitu? Karena Ya. begini, orang Minangkabau yang suka mengadu ayam tadi itu sering sekali yang digadaikan atau yang dijadikan Bahan taruhan. bahan taruhan itu ya harta pusaka. Harta pusaka pada Tua. Iyalah. Iya.
Ya kan? Iya. Jadi wajar saja jika seandainya Padri sangat menentang itu. Iya. Karena adu ayam itu tidak hanya semata-mata kesenangan belaka, tetapi Iya. juga akan meruntuhkan Iya. perekonomian kaum, perekonomian dari suatu suku. Iya pada Apabila datuknya lah Bampok, kan? judi, bajudi bampok, jo madu ayam, anan di nyogadaikan di situ tanah ulayat ya. tanah ulayat. Subhanallah. Iya pada tua. Luar biasa. Iya. Jadi perlu kita berterima kasih pada Ya. saya dengan adanya gerakan dari Padri Padri ini ya. Ya. Itulah generasi muda anak kawan kami ya. Kok mencari jauh tuh, yo teropong lah pada tua. Kalau kece orang tua mau deko Pak. Iya. Nan pai itu jangan alah capek-capek dibuang. Betul, Kunyah-kunyah dulu kok lai. Iya. Nan pai itu maka jadi upe. Iya betul pada tua. Kok nama nih tuh? Sama jangan langsung dulu. Udah capek dulu pada tua. Iya luar biasa. Betul pada tua. Iya subhanallah. Jadi emang selidikilah ya bagi anak kemenakan Ambo, Dusun Ambo yang kebetulan sekarang mendapat kesempatan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya khusus di jurusan sejarah, Iya. tolonglah digali kembali. Iya betul. Ya, betul. karena ada banyak fakta-fakta yang perlu kita luruskan bersama-sama terhadap sejarah Kampung Awak Iya. Minangkabau tadi. Iya. Ya, dan itu satu supaya nanti juga jangan menjadi salah tafsir Iya. bagi segolongan orang Iya. yang mungkin juga terpengaruh dengan cara-cara metode-metode orang-orang Padri di dalam menyampaikan dakwah. Dakwah pada tua. Iyalah kan? betul. Iya. Pada tua menarik sekali kalau Ya. kita merujuk pada sejarah. Dua pertanyaan untuk pada tua. Nah, boleh Pak. Yang pertama di era 90-an. Ya. Ya, mungkin pada tua sedang kuliah atau 90-an Ambo 92 tamat masuk kuliah ya. masih kuliah pada tua ya? 92 96. Ya, mohon maaf, itu masih ada juga sebagian kecil di daerah yang melakukan adu. Aduh ayam, Bukan, adu yang lebih besar lagi. aduh kabau. Nah, ya kan, ini merupakan tradisi. Oh. Tradisi yang dijual sebagai objek wisata pada tua. Ya. Ya, mungkin walaupun itu alhamdulillah sekarang tidak ada lagi, tapi kita sudah membahas tadi bahwasanya dengan gerakan Padri ini atau kan Harimau Selapan ini semuanya mudah-mudahan sudah hilang lah gitu kan. Tapi muncul di era 90-an. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi pada tua. Ya. Ya kan? Nah, di satu sisi dengan adanya lomba tadi itu bisa mendatangkan omset ya bagi nagari tersebut pada tua. Komentar pada tua tentang hal ini. Ya jelas janganlah. Janganlah pada tua ya. Sebab kenapa? Sebab kita sudah jelas-jelas memahami dan menerima Iya. bahwa adat itu basandi sarak. Iya. Sarak basandi kitabullah. Iya. Ya. Sarak mangato Adat adat memakai. memakai. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan ini kan adat ya, adat ya memang dulu itu adat, adu kabau itu dulu adat. Ada Ya, adat dalam bentuk adat istiadat yang merupakan sumarak nagari. Iya. Kan kita sudah mulai kaji, Pak. Iya. Sekalipun tidak diatur di dalam hukum Islam tentang kaidah adat tadi, tapi sebelum dilaksanakan wajib diuji dengan hukum yang 5. Iya. Halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Iya. Anggaplah itu mungkin tidak menjadi adat orang Arab, Iya. atau ini adat orang Minangkabau. Ini kan tidak bisa, ini kan tidak ada aturan syaraknya. Iya. Anggap begitu. Iya. Tapi diuji dulu. Iya. Nah, yang bilang diuji dulu ini yaitu ayahnya Ibu Anita Yeni tadi. Iyalah betul. Iya. Diuji dulu. Iya. Kalau memang kita betul-betul ABS SBK. Iya, ada pesan di syarat. Adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Allah. Jadi kalau sudah diukur dengan hukum yang 5, maka seharusnya Iya. adu kerbau ini sekalipun itu adat nenek moyang itu harus kita tinggalkan. Iyalah, ya pada tua. Iya. Ya, karena itu kalau Ambo ingin bercerita, itu dulu pernah ada surat dari Datuk Pamuncak Kemenakan dari Tuan Gadang Batipuh Ya. kepada Destur yang waktu itu beliau sebagai asisten residen di Sumatera Barat yang Ya. mengatakan bahwa dia minta izin kepada Belanda supaya diberikan hak
mengadakan keramaian, Iya. yaitu mengadu ayam, dan dia mau membayar izin per harinya Rp4. Rp4, iya, iya, Pak Datuk. Nah, Iya. coba bayangkan kalau sehari sampai rupiah, berarti Sepakat seminggu itulah sudah 28 28 rupiah. Nah, coba kita cari barah harga kabau zaman itu. Subhanallah. Aduh, di Silakan, siko, Pak. Pak. Iya, Nah, iya, harga iya. kabau zaman itu tadi lah buka. Nah, Iya, Pak. harga kerbau di zaman itu Iya. mananya ada harga kerbau. Nah, tadi ada muter misalnya. Iya, iya. Bisa lihat di siko. Kalau nggak salah Rp2 harga kabau cek, Pak. Kok kamu kadang Pak ya? Ya, kabau kadang. Iyalah, iya, iya. Kalaulah Rp28 dibagi 2 balik, Iya. kalau dapat 2 ekor kabau, bala dia Iya, ampe. Iya. Berarti 2/3 kerbau. Harga kerbau kini kan 30 juta. 20 Nah, juta, iya. Bayangkan Pak Datuk ya. bayangan apa? Aku 2 ekor kabau. Iya. Berarti lah berani membayar 60 juta untuk perbuatan izin melakukan kegiatan itu. Sabuang tadi Pak ya. Bisa Pak bayangkan berapa kekayaan orang Minangkabau saat itu. Iyalah Pak Datuk. Iya, Ya, iya. untuk membuat izin keramaian saja 60 juta. Itu bara omset. Pitina beredar. Patinan beredar di sana. Mungkin miliar. Iyalah, bisa jadi Pak Datuk. Iya, iya. Jadi jangan lihat itu dari sudut ini cuma main kerbau saja, tidak. Tidak. Tapi apa yang terjadi di saat itu. Iyalah Pak Datuk. Ya, iya. memang banyak tuh buku sejarah mengatakan bahwa judi berambuang tadi itu banyak akhirnya menjadi faktor yang menghancurkan sendi-sendi ketahanan ekonomi anak negara. Iya Pak Datuk. Ya, jadi kalau seandainya di zaman dahulu banyak sawah tagadai iko ya mungkin salah satu kontribusinya ya adu ayam tadi. Iyalah, iya Pak Datuk. Kembali ya. Enggak, mamanya dulu menggadai ke Sianu untuk adu ayam. Iya. Tapi lah Mungkin ya, kan kita tidak tahu kok. Betul, Kan betul. transaksi gade ini banyak, ada yang gade yang memang dari zaman dulu. Iyalah Pak Datuk, luar biasa. Itulah yang kita harus lihat. Gerakan pemurnian yang mungkin terlihat remeh, tetapi dampaknya besar. Iya Pak Datuk, iya. Dan itu memang laporan pandangan mata itu Pak. Jadi Bauer tuh memboraso dak duto ya doh. Iyalah Ya betul-betul. calik ke orang padri jie, ke orang yang komandan jie. Iya. Secara fisik saja lah model itu bantu awak. Iyalah. Iya Pak Datuk. Subhanallah. Iya. Iyalah Pak Datuk. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Boleh Pak Roy. Ya. Mungkin Pak Datuk mengkaji itulah punya dalil gitu ya. Ya. Mengkajilah punya dalil. Nah, kita berbicara masalah padri tidak akan lupa dengan sosok pejuang gitu, Peto Sarif atau Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Ya. Supaya ketahuan Pak Datuk, di mana kuburan Tuanku Imam Bonjol tersebut, Pak? Kalau sejarah nasional mencatat, Ya. beliau dimakamkan di Desa Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Iya. Tetapi ya ada juga sih beberapa keterangan yang mungkin tidak bisa Ambo pertanggungjawabkan. Ini mungkin Iya. cerita. Tapi dari beberapa kali pertemuan Ambo dengan salah satu keturunan Tuan Imam Bonjol mengatakan ya memang Tuan Imam Bonjol itu di Desa Pineleng, Minahasa. Pineleng Minahasa. Ya, karena memang Tuan Imam Bonjol ini kan kita juga tahu beliau punya anak cucu ya Pak. Iya. Ya ada di sebuah nagari di 50 kota itu juga ada anak cucunya. Iya. Terus juga ada beberapa kerabatnya yang memang hijrah ke daerah tanah datar itu juga ada. Iya. Begitu. Iya. Dan kita juga harus terima bahwa Tuan Imam Bonjol ini juga sebetulnya dia menulis buku Pak. Iya, iya. Ya. Tapi Ambo tidak akan bahas kini karena ini cukup kontroversi. Iya. Karena ada hampir 1.200 lembar itu 800 lembar pertama itu memang tulisan tangan Tuan Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang sisanya itu memang ditulis oleh Editor, bukan? bukan oleh anak kandung beliau yang bernama Sultan Ali. Sultan Ali. Sultan Ali yang kemudian menjadi laras di Pasaman sana di Bonjol. Iya, Pak Datuk. Iya. Jadi Ali ini kabarnya dulu pernah ikutlah mendampingi ayahnya. Pertama kan Tuan Imam Bonjol ini kan dibawa ke Padang, Pak. Iya. Dari Padang naik kapal terus sampai dia ke Ambon. Iya. Dari Ambon kemudian dipindahkan ke Pineleng. Pineleng. Iya. Iya, Pak Datuk. Nah, Iya. Sultan Ali ini waktu
Tuanku Imam Bonjol pindah ke Pineleng, dia langsung pergi ke balik kampung. Balik kampung setelah mengantarkan Saat itulah ayahnya. dia membawa buku tulisan ayahnya. Iya. Gitu, Pak. Gitu Pak Dato ya. Ya. Maaf Pak Dato. Kalau di dalam bahasa para ahli itu disebutkan Memoir of Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, Memoir of Tuanku Bonjol. Sedikit Pak Dato. Menurut sejarah itu Tuanku Imam Bonjol diajak berunding oleh Belanda. Ya, Ya kan? Nah, di saat perundingan itu ditangkaplah beliau, Ya. tidak jadi berunding. Tetapi kita tahu Pak Datuk, orang Minang kok cadia Pak Datuk, alun tekilek lata kalam. Ya. Apakah Pak Datuk, mohon maaf, dengan data-data dari Pak Datuk, apakah memang benar Pak Peto Sarif ini yang datang berhadapan ke Belanda saat itu? Ya kan? Atau orang yang menyerupai atau utusan dari Peto Sarif ini? Ya, Pak Datuk. kalau menurut pengakuan keluarga sih ya, Pak. Iya Pak Datuk ya. Betul. Jadi gini, kita kan melihat wajah Tuanku Imam Bonjol itu berkat Kolonel Destur, asisten Belanda yang memang beliau di samping sebagai perwira militer juga ahli administratif dan juga punya bakat membuat gambar, Pak. Nah, jadi beliau itu memang menggambar wajah Tuanku Imam Bonjol di atas kapal. Katanya begitu. Iyalah, iya. Nah, kan gambar itulah yang kemudian kita pakai sebagai referensi untuk foto Tuanku Imam Bonjol. Iya. Dan memang kalau kata orang nih ya, kalau Iya. keluarga yang mengatakan bahwa orang yang wajahnya seperti di gambar itu ada di kampungnya Tuanku Imam Bonjol. Iya Pak Datuk. Ya, iyalah, iya Pak Datuk. Iya. Jadi ya, Ambo tidak mau berspekulasi ya Pak ya. Iyalah, betul, Ambo Pak Datuk, memang ya. kebetulan pernahlah berkesempatan dengan salah seorang keturunan Tuanku Imam Bonjol yang mengatakan bahwa memang almarhum atau beliau Peto Sarif itu memang dibuang ke Pineleng. Ke Peneleng. Iya. Ya, Minahasa Pak Datuk ya. Iyalah, iya, subhanallah. Iyalah Pak Datuk. Ambo bertanya kepada tua itu sesuai dengan versi yang pada tua punyai kan Iya. itu. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah, wawasan dari anak kawan-kawan kita pada tua. Iya. Iyalah. Baiklah pada tua, nampaknya coba kita cari lihat nih, kok ada aja pertanyaan pada tua. Ada Lena? Eko dari Ibu Heni Herawati. Bu Eni. Bu Eni. Semoga sehat selalu Pak. Sukses selalu untuk dunia dan ya akhirat. Rabbal Amin. Ya Rabbal Alamin. Li kenal Pak? Lai Ibu Eni, Pak, ya? itu anggota Ambo di Sagulung. Oh di Sagulung, Bundo subhanallah. Kanduang kami. Bundo Kanduang pada tak ya. Ya. Beliau langsung tagak karena Sultan Ali Caniago tadi Pak. Oh gitu pada tak. Oh subhanallah tersebut beliau pada tak. Berarti Ya. ada hubungan family ni pada tak. Enggak tahu Ambo. Oh gitu, iyalah, iya. Kemudian Pak Rizaldi Chan sedang menonton. Amin. Iyalah, amin. Terima kasih Pak Pimpret. Iya. Baik, para tua. Nah, itulah baru pada tua. Ibarat kata dosa kita nan hadir sesudah menonton yang dibuktikan dengan adanya komen kan itu pada tua. Iya. Yang mau yakin setelah dibagikan nanti kok banyak menonton pada tua. Iya, iya. Subhanallah. Iya. Pada tua. Iya. Rasa-rasanya lebih dari 60 menit. Ya, Iya, lah. kita Mau cari dia lah dia. lebih pada tua ya. Iyalah. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, Harimau Selapan pada tua, iyalah, lah pada tua cucu papahkan. Ya, artinya nan ragu-ragu sifatnya kini aja leh. Ya. Terutama bagi dari Ambo yang langsung bertanya kepada narasumber. Dan mudah-mudahan harapan kita kepada anak kemenakan kita bisa memberikan menambah wawasan mereka dan edukasi bahwasanya dengan adanya gerakan Harimau Selapan kok, alhamdulillah kita selama insyaallah dunia akhirat kan juga ya. Yalah. Kewajiban kita membacakan komen lah selesai pada tua. Ya. Berarti ibarat bajalala sampai ke batik kepada tua, balai ialah sampai ke pulau. Tak lupa lah nanti
tolonglah pada Tok simpulkan nanti. Sampaikan ya. Kalau begitu dan aduh kita akhiri kepada Tok, kita tutui kita ulang balik untuk persambahan untuk pisah kita jumpa pisah kita pada Tok. Ya, pala baik. Iyalah. Maaf pada Tok penyalam. Yo, ambo pala baik. Ya. Salamnya sambah tiba dia pada Tok, mau minta gadang-gadang sekali gawa beribu kali ampun. Ya. Pada Tok penyalam. Ambo pala baik. Sambah je salam tiba dia pada Tok. Sungguh pun pada Tok surang nambah sambah nak sampai ganok jelah jangku ni mama alim ulama cedak pandai sulah benang dalam negari. Kapait sampai bertanya, kapulang sampai babarito. Undo kandung alim papeh rumah nang gadang sumara alamin angkabau. Unduang-unduang ke Madinah payung panji ke Sarugo. Setaruhnya kepada generasi muda peripaga dalam negari pada Tok. Ya, elok tapian dek nan mudo, elok kampung dek nan tua, elok negari dek pangulu, elok masjid dek tuangku, elok rumah dek bundokan tuang. Iya. Kecipuan peminan mandi, rasian peminan lalu, keindak kesambah juta salami, jom saja pada Tok. Sama-sama pala baik. Maaf pada Tok penjelam. Ambo pala baik. Allah menjadi buah runjangan dari diri apa dari pada Tok kini ko. Pak kecil pada Tok juga tadi, runjangan kita hentikan sementara. Iya. Kini barek bajalah sampai ke Bateh pada Tok. Ibarat balaya lah sampai ke pulau. Ya. Dan dia lah sampai ni dia malah pecah. Hendak jadi pada Tua. Niat dan hati kini kau pada Tua menamai pada Tua kini kau. Iyalah nak minta izin sifatnya pada Tua kini kau. Kepada pada Tua kini kau untuk abu tutui acara ngopi kita yang mata makan malam kini kau pada Tua. Minta izinnya sifat amu kepada Tua. Sekitu sama kepada Tua kini. Lah sampai de pala besutan. Saya kira pada Tua. Kau nas panjang penitan pala besutan iyalah kato sabananyo, kato iyo batarimo, kato nan tidak, kato mati, kato nan untuk kita bicarakan. Ya. Nan tubuh serban kini nambak pituah pala besutan juo kok bajalan lah sampai ke Bateh. Ya. Kok balai lah sampai ke pulau. Ya. Nan diuji rasolah sampai nadi kawah rasul selamat. Artinya bana desantang pertemuan kita di hari nan cari kini di malam nan semalam nangko membahas tentang harimau nan selapan. Iya. Jadi sebagai kesimpulan dan sesuai dampak sampaikan tadi, Iya pada Tua. bahasa orang nan disabui harimau nan selapan itu adalah 8 orang ulama Ya. dari luar agama. Iya. Siapakah beliau? Yang pertama Tuan Punan Renjeh dari Hamang. Iya. Yang kedua Tuanku Lubu Awa dari Canduang. Dan ketiga Tuanku Barapi dari Pasir. Dan ketiga Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Lua, Tuanku Ladang Laweh, dan Tuanku Galuang. Dan bang. Ya. Sekolah 8 orang, Ya. pionir gerakan Padri. Iya. Beliau termotivasi melakukan gerakan pemurnian agama Islam di Minangkabau berdasarkan pengalaman yang diceritakan oleh Haji Miskin yang baru pulang dari Tanah Mekah. Nah, gerakan apa saja yang dilakukan oleh para ulama yang selapan ini itu tidak melulu berhubungan dengan sesuatu yang kita dengung-dengungkan sebagai perang adat dan agama. Iya. Tetapi lebih kepada perbuatan-perbuatan yang memang harus diperbaiki. Iya, pada Tua. Untuk alak orang Minangkabau seperti mengadu ayam, Iya. menghisap candu, memakan sirih, maksudnya makan sirih yang pakai candu tadi, dan juga untuk yang meminum khamar. Kamar ya. Belum lagi untuk perbuatan-perbuatan lain yang memang dikenakan denda, Ya. seperti yang tidak mengerjakan sholat, yang mengasah gigi, yang kemudian memukul anak, Iya. atau perempuan yang suka berbantah-bantahan, yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya, itu memang sesuatu yang memang ingin beliau tegakkan. Iya. Nah, kemudian kita juga harus terima bahwa dan harus juga bersyukur dengan keberadaan harimau nan selapan ini, karena gerakan ini kemudian menginspirasi orang Minangkabau sehingga gerakan ini menyebar ke hampir seluruh alam Minangkabau, dan kita juga sudah merasakan bahwa gerakan Padri ini pada akhirnya itu akan berada sebagai gerakan yang akan melahirkan adagium yang kita kenal sebagai adat basandi sarak. Sarak basandi kita Allah. Ya. Sarak mengato, adat memakai. Iya. Nah, itulah mungkin sebagai kesimpulan dari Ambo untuk malam ini, Pak Labai, Iya pada Tua. berkenaan dengan topik kita yang berjudul Harimau nan Selapan. Iya. Dan sebalik pada itu saya tantang pinta je pintu dari Pak Labai tadi, Ambo rasa kalau yo memang lah serupa itulah marasuk lah menjari yo kini Pak Labai Iyalah. bana latibo duko yang ko bateh limbagonyo. Tentang itu lah sadeko dari Ambo balik pada itu ingin menyampaikan bahasa
nan ambo sampaikan tadi kau tak sesuai dengan bari je balabehnya, nan salah tu kau tak terletak pada tampilnya, sebab ambo bersifat khilaf, hanya Allah yang bersifat khadim. Ampun jorelah ambo minta banyak-banyak kepada balabai, kepada dunsana ambo yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja. Itu saja dari ambo. Sekian saja sembah dari ambo. Sampai pada Tua. Dibilanglah balabai. Sepanjang perintahan pada Tua tadi, baranjak soro jangan lelok rupo di libek. Iya. Artinya mana tabang ke langit jadi bintang, terserak ke bumi jadi hijau, jatuh ke laut jadikan betu bana kasayahnya pada Tua. InsyaAllah Atau nambana nama sampaikan. Iya, Ya. Maaf pada Tua. Ambo balabai. Pak kecil pada Tua juga menyimak ambo dari awal sampai ke akhir, dari pangkal sampai ke ujung. Iya. Ialah Pak kecil pada Tua juga kabak dia dulu tando ke hujan, cewang di langit tando ke paneh. Iya. Ya. Artinya mana kok pintanya lebih bari kandak liu perlakukan. InsyaAllah balabai. Salembak daripada nonton sesuai permintaan ambo tadi. Ialah bagi kecil orang kini lah bagilah kesimpulan untuk anak kawan-kawan kami yang Ya. baik yang ada di ranah di perantauan. Ya. Salam lot yang ambo pada Tua. Ya, sama-sama balabai. Ibarat kata pada Tua jo kok makan tu lah tambuah pulo. Gratis pulo bagi kecil orang kini. Iyalah. Salembak daripada nonton pada Tua tagampang aja pada Tua tadi dalam hal penyampaian. Iya. Artinya kok bari di atas baca di bawah, Ya. bari di bawah baca di depan kan itu. Ya, depan. Iyalah. Jadi betul aja pada kecil pada Tua juga nya kok manusia tu bersifat kalaf, Allah tu bersifat kadin. Selembak daripada nanti pada Tua sama je jambonya pada Tua. Ya. Jadi kita salah kadang satu. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan taniak di hati tenasa di dalam kalbu kita pada Tua dan kita ndak ada nak menyimpangkan doh. Ya. Artinya mempalurihkan sejarah dan lah sama kita dapat Ya. pada Tua ya. Dari pada Tua kok menyimakmu tadi izin sifat kalau babarikan itu pada Tua ya. InsyaAllah balabai. Alhamdulillah pada Tua nak kadi panjang mana perundangan kita, rasa-rasanya kita hentikanlah perundangan kita pada Tua. Ya. Ya. Terima kasih pada Tua. Ya. Ambo sapo pemirsa kita Di Palalu balabai. di Palalu pada Tua ya. Alah. Segitu pada Tua. Sama-sama balabai. Pemirsa serta Dusra Ambo di masa saja berado, alhamdulillah lebih 60 minit kita bersobok di udara dalam rangka bersilaturahmi dengan membahas tentang harimau 68 ya pada Tua. Ya, balabai. Rasanya bagi kami kok berjalanlah sampai ke Bateh, balayalah sampai ke pulau sesuai dengan apa yang Pak narasumber kita miliki. Selembak dia penonton lah ambo idiangin namanya Bandar Koda bagi orang kini. Rasa-rasanya lah selesai pulau pada Tua. Ya, insyaallah balabai. Jadi pemirsa, kok wakatulah berjalan juga hari lah Palembang malam pulau. Selesai sudahlah tugas dan kewajiban kami sebagai host dan narasumber. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Dusana Ambo, khususnya pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada yang telah menyampaikan komennya, yang telah like, subscribe serta membagikan berita. Ya. Sehingga nanti Dusana kita yang tak sempat menonton malam kini ko di saat waktu senggang, di saat menikmati acara santai bersama keluarga, bisa mencari channel kesayangan kita ko Suara Minang TV, suaranya orang awak. Akhirnya Ambo Andi Zamudra Labe Sultan bersama Pak RS Datuk Panji Alam mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Allah.